Intrik kuasa di Kesultanan Yogyakarta, bantuan Inggris, Belanda, dan seorang Tionghoa mempermudah jalan Sultan Hamengkubuwono III merebut singgasana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dari sang ayah. Selama dekade pertama abad ke-19, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat terus mendapat gangguan dari Belanda. Mereka selalu berusaha menancapkan pengaruhnya di lingkungan keraton, tetapi selalu ditentang oleh Sultan Hamengkubuwono II. Dia secara tegas menolak upaya Gubernur Jenderal H.W. Daendels menempatkan seorang regent di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Sikap HB II itu membuat Daendels marah. Dia lalu mengeluarkan perintah penyerbuan ke wilayah Yogyakarta. Begitu keraton dikuasai, sang Gubernur Jenderal menurunkan HB II dari taktanya. Demi mengisi kekosongan tersebut, dipilihlah putra HB II, Raden Mas Surjo, pada Desember 1810 sebagai regent yang memimpin rakyat Yogyakarta. Dia mendapat gelar Sultan Raja. Daendels menilai Raden Mas Surjo dapat berkompromi dengan pihaknya. Dia juga sepakat untuk tidak mengusik aktivitas pemerintah Hindia Belanda di Yogyakarta. Namun belum genap setahun memangku jabatan, Sultan Raja harus rela menyerahkan kembali takhta keraton kepada ayahnya, Sultan HB II. Raden Mas Surjo yang kehilangan jabatannya kembali menjadi putra mahkota, tetapi diam-diam dirinya mulai menggalang kekuatan untuk kembali bertakhta. Rupanya, di dalam keraton sendiri, banyak pejabat yang lebih senang berada di bawah perintah Mas Surjo ketimbang HGB II. Dukungan juga tidak hanya datang dari elit keraton, tetapi para pemangku birokrasi di seluruh Yogyakarta. Salah satunya seorang kapiten Tionghoa bernama Tan Jin Sing. Sebagai seorang kapiten, Tan Jin Sing memiliki koneksi yang cukup baik dengan pihak kolonial maupun bangsawan Jawa. Dia mengetahui intrik yang terjadi di dalam istana dan memutuskan mendukung Raden Mas Surjo mendapatkan kembali takhtanya. Dia pun memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah Inggris untuk membantu sang putra mahkota. Kapiten Jin Sing melakukan usaha pendekatan terhadap Presiden Yogyakarta, John Crawford. Dia mencoba mendapat dukungan dari Raffles melalui sang residen. Hasilnya, disepakati sebuah perjanjian rahasia pada 12 Juni 1812 yang memberikan jaminan dari Inggris untuk Raden Surjo mengambil alih takhta Kesultanan Yogyakarta. Maka pada 17 Juni 1812 tentara Inggris pimpinan Kolonel Gillespie dan Kapten Travers masuk ke Yogyakarta. Mereka melakukan pengepungan di kediaman Sultan HB II. Selama penyerbuan berlangsung, Tan Jin Sing memainkan peranan penting dengan memberikan informasi kepada pasukan Inggris. Dia juga menjamin perbekalan makanan serta keperluan perang untuk para penyerbu tersebut. Bahkan, atas kuasanya, para bawahan dan orang-orang yang setia kepada Pangeran Surjo diberi perlindungan di daerah pemukiman Tionghoa. Sebagai imbalan atas pelayanannya, Sultan ketiga yang baru diangkat itu kemungkinan berada di bawah tekanan Inggris mengangkat Tan Jin Sing sebagai bupati dengan gelar Raden Tumenggung Secodiningrat dan mendapat apanase sebanyak 1000 cacah kepala keluarga.